yang rela berkorban untukmu. Tak ada yang mampu menahanku, hidup bagimu. Hidupku hanya tentang dirimu, perasaanmu ku jaga selalu. Hidupku bukan tentang diriku, pribadimu ada di dalamku. Ku datang bawa hidupku yang rela berkorban untukmu. Tak ada yang mampu menahanku, hidup bagimu. Hidupku hanya tentang dirimu, perasaanmu ku jaga selalu. Hidupku bukan tentang diriku, pribadimu ada di dalamku. Hidupku hanya tentang dirimu, perasaanmu ku jaga selalu. Hidupku bukan tentang diriku, pribadimu ada di dalamku. Pribadimu ada di dalamku. Pribadimu ada di dalamku. Hai, halo teman-teman JSBB dimanapun berada, sangat senang sekali kami tim JSBB RBK Giakega dapat hadir kembali di ruangan teman-teman semua. Harapan saya kalian dalam keadaan baik, sehat ya, pandemi belum berakhir dan malah bertambah banyak orang yang kena corona. Tapi ya apapun keadaannya kita harus jalani, harus kita lewati. Dan percaya bersama Tuhan kita akan dimampukan melewati keadaan yang tidak baik ini. Menurut kacamata manusia, tapi saya percaya bahwa menurut kacamata Allah, keadaan tidak baik ini adalah hal yang baik bagi orang yang responnya benar. Nah teman-teman JSBB, kesempatan ini saya sudah meramu menu yang sangat lezat untuk dinikmati ya, karena berbicara tentang berkat Tuhan. Ya, lebih tepatnya pokok bahasan yang akan saya sampaikan, paparkan kepada kita semua, termasuk buat saya juga dong, tentunya bukan hanya buat kalian doang ya, tapi buat saya juga, yaitu tentang ukuran berkat Tuhan. Teman-teman pasti berpikir dan banyak orang berpikir, orang-orang Kristen juga berpikir bahwa punya pemahaman bahwa kalau orang itu hidupnya nyaman terus ya, tidak pernah punya masalah, berkat melimpah-limpah, tidak pernah kena sakit penyakit, nasibnya kalau saya boleh pinjam kata nasib ya, itu selalu mujur terus. Nah, orang mengasumsikan bahwa orang yang demikian itu adalah orang yang selalu diberkati Tuhan. Ya. Dan sebaliknya, kalau seseorang itu kekurangan terus, kena sakit penyakit terus, menderita terus, nasibnya selalu sial terus,
Nah, orang yang demikian itu dianggapnya tidak diberkati Tuhan, bahkan bisa dibilang kena kutuk itu pasti. Orang kena kutuk tuh, selama hidupnya masa menderita terus, penyakitan, kekurangan, sengsara, celaka, dan seterusnya. Nah, orang berpikiran, oh ini pasti kena kutuk nih, pasti kena kutuk orang begini. Nah, teman-teman, saya akan tunjukkan ya bahwa pandangan yang demikian itu pandangan yang salah. Atau pandangan yang selama ini tuh dimiliki bahkan oleh kita, oleh saya selama ini juga berpikir bahwa iya, orang yang diberkati Tuhan tuh mesti keadaannya enak, nyaman, bercukupan, berkelimpahan gitu ya. Nah, kita nanti akan lihat sehingga pemahaman yang salah kaprah ini nanti akan berubah di pikiran kita ya. Jadi kita nanti ngerti ukuran berkat Tuhan tuh di mana sih? Kalau berkat ini datangnya dari Tuhan itu seperti apa? Apakah penderitaan itu termasuk berkat? Atau hanya kelimpahan yang termasuk berkat? Nah, kita akan cek kebenaran ini dengan sumber yang pasti benar. Karena sumbernya di mana? Ya, di mana lagi kalau bukan di Alkitab. Nah, karenanya saya ajak teman-teman JSBB atau Bapak Ibu Saudara yang ya bisa melihat atau mau melihat, menyaksikan apa yang saya sampaikan ini dari Alkitab kita buka Mazmur 73. Kita akan lihat di sini dikatakan dengan jelas, dideskripsikan dengan jelas siapa orang fasik, siapa orang tulus, apa menjadi ciri orang fasik, juga apa menjadi ciri orang tulus, apa akibatnya orang fasik, apa akibatnya orang tulus. Nanti kita akan bahas tuntas ya. Untuk itu saya mulai dulu membaca Mazmur 73 ini khususnya di ayat 4 sampai 12 dulu. Ya, karena ini satu pasal itu panjang banget, makanya saya ambil yang penting-penting untuk saya sampaikan ya. Nah, Mazmur 73 ayat keempat. Ini ciri-ciri orang fasik ya, ciri-ciri orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Tuh, bagus kan? Kesakitan tidak ada pada mereka, sehat, gemuk tubuh mereka. Yang itu satu ya. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Tuh, siapa ini? Orang fasik. Tidak mengalami kesusahan manusia. Terus, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Hebat ya, orang fasik nih hebat keadaannya. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka nyolok banget. Ya. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Dan pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Luar biasa kan? Orang fasik dengan ciri tersebut yaitu senang selamanya dan menambah harta benda. Di mana? Tentu di dunia. Ya. Nah, dari Mazmur 73 ini yang barusan saya baca ya dari ayat 4 sampai 12 dan masih banyak ayat yang nanti bisa menunjukkan sebaliknya orang benar, orang tulus itu seperti apa ya. Kita mendapat pengertian atau pemahaman bahwa ternyata orang tipe pertama ini yang dikatakan orang fasik yang ditandai dengan kesenangan hidup, terus makmur terus, sehat terus, tidak pernah mengalami penderitaan, kesusahan, itu ternyata bukan ukuran berkat yang dari Tuhan. Oke ya, tandanya memang luar biasa.
secara kacamata jasmani manusia pada umumnya, ini orang-orang luar biasa, selalu diberkati, kan begitu ya. Tapi ternyata berkat yang dimiliki mereka itu belum tentu berkat yang dari Tuhan. Ya, nanti kita akan lihat kenapa saya bisa mengatakan hal itu. Nah, manusia fasik ini artinya adalah orang yang tidak takut Tuhan dan tidak peduli hukumannya. Nah, pasti manusia seperti ini juga manusia yang tidak menghargai nilai-nilai rohani atau nilai-nilai kekekalan. Hidupnya ditandai dengan apa tadi? Kesenangan dalam kelimpahan harta. Dan banyak orang yang mengikuti dia atau menjadi kerabatnya, menjadi sahabatnya. Biasa ya, orang tuh kalau hartanya berlimpah-limpah itu banyak yang nyamperin. Ya, banyak temannya. Karena apa? Banyak harta. Dunia ini orang yang banyak hartanya pasti banyak kerabat, banyak sahabat, banyak saudaranya. Karena bukan pengen bersahabat dengan orangnya, tapi dengan harta bendanya, dengan apa yang dimiliki. Nah, itu ciri atau tanda orang fasik. Yang pertama tadi tidak takut Tuhan, tidak memikirkan kekekalan. Tapi yang dipikirkan adalah kesenangan di dunia, yaitu dengan harta benda yang berlimpah-limpah, yang orang lain bisa menyimpulkan itu berkat Tuhan. Padahal belum tentu, karena ukuran berkat Tuhan bukan terletak pada materi. Nah, sekarang kita bahas tentang orang fasik ini, ya. Orang fasik ini lebih dalam sebelum nanti kita bahas orang tulus ya. Di ayat 4 sampai 5 tadi kita sudah mendapatkan penjelasan yang atau mendeskripsikan orang fasik itu sehat terus, ya, tidak pernah kena penyakit, mereka tidak pernah mengalami keadaan-keadaan susah, tidak pernah menderita dan seterusnya. Bahkan ciri yang paling menonjol adalah ayat 12 yang mengatakan sesungguhnya itulah orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Bukankah ini yang dimaui oleh banyak orang? Ya, menambah harta benda, senang selamanya. Ini diingini oleh semua orang dan kadang-kadang orang Kristen juga begitu. Benar enggak? Nggak usah bohong, saya dulu berpikir juga begitu. Saya pernah waktu kecil itu selalu membayangkan seandainya tiba-tiba ya ada duit 1 karung jatuh dari langit ditaruh di depan mata saya, di depan saya ini. Dan isinya tuh lembaran rupiah yang paling gede untuk ukuran Indonesia. Saya sudah punya planning tuh, saya mau ini, itu. Menghayal waktu kecil begitu pernah. Karena apa? Nah itu natur manusia tuh begitu itu. Jadi pengen senang selamanya, pengen menambah harta sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, tapi coba kita lihat. Ini Alkitab yang ngomong ya, Alkitab yang ngomong. Isi Alkitab orang fasik yang ditandai dengan hal-hal yang tadi senang terus. Jadi ini Mazmur ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang seperti ini, orang fasik seperti ini, itu hidupnya memang luar biasa. Mengapa? Ya karena mereka kalau mau melakukan segala sesuatu tuh enggak mikir, enggak punya rasa takut sama Tuhan, enggak mikir akibatnya apa untuk masa kekekalan, enggak pernah berpikir masa kekekalan itu seperti apa. Makanya dia mau berbuat apapun termasuk mengumpulkan harta benda dunia untuk kesenangan hidup. Ya, dijalaninya. Ya, dan banyak orang senang seperti itu. Nah, ini bukan berarti orang yang sehat, gemuk dan kaya atau yang banyak harta dunia itu berarti pasti fasik. Enggak ya, saya enggak mengatakan begitu. Ini Alkitab tadi menjelaskan ciri-ciri orang fasik yang menambah kesenangan selamanya di dunia, mengumpulkan harta. Dan gemuk terus, sehat terus. Tapi bukan berarti orang yang sehat, orang yang gemuk, orang yang kaya, orang yang banyak hartanya itu pasti fasik. Bukan begitu maksudnya. Tetapi maksudnya apa?
Ya, tetapi di sini hendak dikemukakan bahwa keadaan orang fasik ya, yang serba baik ini bukanlah ukuran berkat Tuhan, gitu loh. Mereka ditandai dengan sehat, gemuk, tidak kena tulah. Orang-orang banyak yang senang sama mereka, orang fasik ini. Mereka menambah harta, benda kekayaan dan senang selamanya. Artinya senang selamanya ini di mana? Apakah sampai kekekalan? Bukan. Mereka senang selamanya ini ketika di bumi doang. Ya. Ketika hanya di bumi itu mereka senang, enggak nyampe kepada kekekalan. Karena apa? Orang fasik tidak pernah berpikir masa kekekalan. Tidak pernah menyadari ada masa kekal. Karena kekal enggak pernah dipikirkan, ya Tuhan enggak pernah dipikirkan. Tapi anehnya, berkat yang diperoleh kadang-kadang diakui itu berkat dari Tuhan. Nah ini aneh ya, tapi nyata. Oke. Nah Alkitab tuh begitu jujurnya. Ya, begitu jujurnya. Tapi coba kita lihat ya, akibat dari keadaan orang fasik yang tadi katanya senang selamanya menambah harta terus di dunia, ketika mati mereka seperti apa? Nah itu yang penting. Mazmur 73, masih di 73 ayat 20 ya, saya bacakan Mazmur 23 ayat 70. Ini akibat kehidupan orang fasik yang ternyata diharapkan yang baik selamanya di bumi tadi, ternyata ketika mati itu ayatnya bilang begini. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Saya ulangi ya, Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan pada waktu terjaga rupa mereka. Siapa mereka ini? Penjelasannya tadi yang dibicarakan orang fasik. Jadi orang fasik yang senang selamanya, menambah harta selamanya, senang terus di bumi, tidak pernah sakit, tidak pernah menderita. Kalau meninggal berhadapan dengan Tuhan di masa kekekalan, Tuhan memandang muka mereka itu hina banget di hadapannya. Ya ampun, ngeri gak? Ngeri. Orang yang selamanya di dunia seneng, gak pernah menderita. Lah kok mati, ketika mati ketemu Sang Pencipta, Tuhan memandang mukanya itu hina. Coba, muka dipandang hina. Saya tuh bayangkan begini ya, boleh ya membayangkan untuk memahami pengertiannya. Ketemu Tuhan, orang-orang yang di dunia itu disanjung-sanjung semua manusia. Banyak temannya karena banyak hartanya. Mati, sampai sana Tuhan memandangnya jijik gitu loh. Hina, dipandang hina. Kalau mukanya udah dipandang hina, ya kita udah ngerti akibatnya kemana kan. Tuhan memandangnya aja ketemu jijik gitu loh. Terus bagaimana sekarang? Nasibnya seperti apa? Nah teman-teman pasti tahu nasibnya kemana si orang fasik ini. Ya, yang menambah harta benda ini. Karena lihat mukanya aja Tuhan sudah enek gitu loh, dipandang hina. Jijai banget gitu bahasa kalian ya, jijai banget. Nah dengan demikian kita tahu ya bahwa ukuran berkat Tuhan, berkat yang dari Tuhan itu tidak selalu berbentuk materi, berbentuk harta benda, berbentuk keadaan baik, berbentuk keadaan nyaman. Nah, terus bagaimana? Berkat Tuhan yang asli itu bagaimana? Nah, baru kita akan bahas yang kedua, model manusia kedua, ya, kedua. Yang pertama tadi orang fasik ya dengan ciri-ciri yang sudah saya sebutkan dan akibatnya yaitu muka mereka dipandang hina oleh siapa? Pencipta. Nah, sekarang kita masuk ke tipe orang kedua yang dikatakan orang tulus. Ya. Orang tulus. Orang tulus ini orang yang seperti apa? Nah, kita akan lihat ya. Orang tulus itu orang yang seperti apa? Bentar ya, saya carikan di Mazmur 73. Kita lihat di ayat pertama sampai ketiga. Oke ya.
Ini pemazmur mengatakan begini. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Ini tatanan Allah ya. Tuhan itu baik bagi orang yang tulus hatinya. Boleh juga diganti dengan kata orang yang benar hidupnya hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, tetapi aku, siapa? Si orang tulus ini, sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Ada apa ini? Ke orang tulus ini ngomong sedikit lagi kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Kenapa kok begitu? Ayat 3, sebab aku cemburu kepada siapa? Pembual-pembual itu, yaitu siapa? Orang-orang fasik itu loh. Gitu ya. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Jadi orang benar ini ternyata melihat kehidupan orang fasik itu ya sempat cemburu loh. Karena apa? Ya hidupnya fasik tapi makmur gitu loh, nggak pernah menderita. Nah, sementara orang yang benar, orang yang tulus ini malah mengalami hal-hal yang tidak enak, ya, tidak enak, ya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus dan seterusnya ya. Saya carikan faktanya kalau kehidupan orang yang benar ini ternyata memang kehidupan yang tidak enak. Apa yang dialami orang benar? Ya, kita lihat nih orang tulus nih. Ayat 14 itu mengatakan begini, orang yang benar, orang yang tulus itu ya. Sepanjang hari, ya ayat 14, bentar ya. Ayat 14 mana ini? Aku kena tulah. Tuh, menderita enggak? Sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ya. Sedih ya kayaknya ya. Makanya tidak heran dia cemburu. Orang fasik bersenang-senang terus gak pernah kena tulah. Orang benar, orang tulus kena tulah bahkan setiap hari. Terus ayat 21 sampai 23. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Ya, jadi kecemburuan orang fasik ini membuat dia hampir tergelincir, terpeleset. Tetapi ke orang fasik, orang tulus, orang benar. Tetapi orang benar ini ternyata punya komitmen. Kapan? Ketika dia merasa pahit, ketika dia merasa menderita, ketika dia merasa setiap pagi kena tulah, dia tetap berada di dekat Tuhan. Bahkan dia mengumpamakan dirinya seperti hewan. Aku di dekatmu, jadi seperti hewan di dekat Tuhan. Itu keberadaan orang benar, orang tulus. Nah, ini hal yang luar biasa yang harus kita pahami. Bahwa sekali lagi ukuran berkat Tuhan itu bukan selalu berkaitan dengan materi dan keadaan baik. Tapi apa kalau kita melihat Mazmur 73 ini termasuk di dalamnya pendidikan dari Tuhan, sesahan dari Tuhan, didikan dari Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi orang benar ini, itu justru berkat yang dari Tuhan. Ya. Kisah di perjanjian lama ini, Mazmur ini, sudah ada kebenarannya seperti ini. Jadi kalau kita pura-pura enggak tahu bahwa berkat itu tidak selamanya berbicara tentang materi, keadaan baik, ini perjanjian lama loh. Ya, teman-teman, di perjanjian lama. Di perjanjian lama saja sudah ada kebenaran bahwa ternyata berkat-berkat yang membuat orang senang selamanya itu belum tentu itu ukuran berkat yang dari Tuhan. Kalau perjanjian lama sudah menyuguhkan ini, padahal orang perjanjian lama itu berbicara cuma berkat dan kutuk loh, ya. Yang benar diberkati, ya, yang tidak benar dikutuk, begitu. Tapi mereka kenyataannya di sini diberkati selalu, keadaan nyaman baik,
Tapi loh, binasa ujungnya. Ya, binasa. Orang benar tadi dikatakan sepanjang hari aku memperoleh pukulan. Ya. Apa sih pukulan ini? Apa dia setiap hari dihajar gitu sama Tuhan pakai pentung? Maksudnya pukulan itu kalau dalam bahasa Ibrani itu nagah. Ya. Nagah atau nagai yang artinya sentuhan atau tangan yang diletakkan di atas kepala, tapi bisa juga berarti pukulan atau serangan. Tentu ini maksudnya adalah didikan. Bukan letterlek Tuhan bawa pentung kepada kita atau setiap pagi kita disesah gitu ya, bukan. Tapi ini bentuk didikan Tuhan. Makanya bentuk didikan Tuhan itu setiap hari. Teman-teman JSBB mungkin tanya, bagaimana bentuk didikan Tuhan kita setiap hari sementara aku nggak ngerasain gitu loh didikan Tuhan. Ya banyak bertanya begitu kan. Bagaimana Tuhan mendidik kita dan itu dikatakan setiap hari. Diberi didikan, diberi pukulan, disentuh sama Tuhan. Ya saranku begini, kalau kalian pengen merasakan didikan Tuhan setiap hari, bahkan di sini dikatakan setiap pagi mendapatkan sesahan itu, artinya apa? Berarti orang benar ini setiap pagi memberikan waktu bersekutu dengan Tuhan dan disitulah Tuhan banyak ngomong kepada orang benar, kepada orang tulus ini. Jadi didikannya lewat apa? Lewat apa yang Tuhan sampaikan. Kira-kira yang Tuhan sampaikan apa? Kalau setiap pagi kita bersekutu dengan Tuhan, ya, kita akan tahu loh, hari itu Tuhan didik apa sama kita. Tuhan ngomong apa? Cuma modalnya sediakan waktu bersekutu dengan Tuhan, baca firman-Nya. Itu cara Tuhan mendidik. Ya, mendidik kita. Makanya orang Kristen, yuk teman-teman ya anak-anakku RBK dan siapapun yang melihat tayangan ini, sediakan waktu bersekutu dengan Tuhan dan nantikan firman yang keluar dari mulut Allah itu sebagai bentuk didikan Tuhan kepada kita. Kalau kita enggak memperoleh itu setiap hari, hidupmu loh nanti enggak jauh beda dengan orang fasik yang seneng selamanya mendapatkan berkat terus enggak pernah celaka. Tapi ujungnya muka mereka dipandang hina oleh Tuhan. Dipandang, Tuhan memandangnya dengan jijik, dengan rasa tidak bersahabat dengan orang fasik seperti ini. Artinya setiap hari kita dikoreksi oleh Tuhan. Kalau Tuhan berbicara tentang sesuatu kepada kita lewat firman-Nya, itu pasti mengoreksi. Mengoreksi hari-hari yang sudah kita lewati ini, benar enggak sih yang kita jalani, baik dalam berkata, berbuat, bertingkah laku, bertindak, berperasaan, benar enggak? Nah kalau kita enggak mendapatkan masukan dari firman Tuhan, kita merasa hidup kita tuh benar terus, enggak ada yang salah gitu kan ya. Makanya kita perlu sesuatu yang benar untuk kita mengetahui diri kita salah atau tidak. Karena memang harus ada pembanding. Kita enggak pernah tahu yang benar kalau tidak ada yang salah. Makanya setiap pagi harus menyediakan waktu untuk kita mendengar suara Tuhan. Nah orang Kristen yang tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan, saya yakin hidupmu itu loh paling moral umum yang kau miliki, baiknya secara umum seperti orang-orang kebanyakan yang tidak jahat memang. Tapi standarnya orang Kristen kan bukan hanya begitu. Standarnya orang Kristen kita harus tahu ini harga mati, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Kita dipilih dari sekian banyak manusia supaya apa? Memiliki kehidupan seperti Tuhan, seperti Yesus Kristus gitu loh. Saya lanjuti ya tentang orang benar ini. Nah, kalau kita meneliti pasal ini justru orang yang penuh penderitaan, yaitu orang tulus tadi, adalah orang yang diberkati Tuhan. Aneh ya? Aneh. Orang yang selalu menderita kenapa disimpulkan bahwa itu orang yang diberkati Tuhan. Tapi itu faktanya firman Tuhan yang mengatakan, ya. Dan kita harus percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau pandangan manusia ya kebalik-balik. Menderita, sakit, kekurangan, enggak diberkati.
Tapi Alkitab mengatakan enggak begitu. Justru orang yang selamanya senang selama di bumi, Tuhan pandang hina loh. Ini yang ngomong siapa? Alkitab, bukan saya ya. Saya hanya mengangkat kembali kisah ini untuk mengingatkan kita harus hati-hati dengan berkat. Yang kita itu pandang sebagai berkat dari Tuhan, belum tentu itu berkat dari Tuhan. Ya. Dari kebenaran ini kita paham dan kita akan mengisi apa? Hari-hari hidup kita ini dengan benar, ya. Sulit menerima fakta yang seperti orang jujur tadi, orang tulus. Kalau sekarang kita masih belum mengerti karena ya sudah terlanjur rusak pikiran orang Kristen ya. Apalagi orang yang mengajarkan kebenaran yang tidak murni. Orang yang mengajarkan tentang teologi kemakmuran misalnya. Oh, itu akan merusak sendi-sendi kekristenan yang sejati. Karena apa? Nih faktanya Mazmur 73, ya. Udah jelas banget tuh di situ, nggak usah diulang-ulang, udah jelas banget, baca baik-baik itu. Kekristenan bukan berbicara tentang materi dunia ini. Tapi apa? Berbicara tentang bagaimana hidup serupa dengan Kristus. Nah, kalau ajarannya selalu kemakmuran, ya kalau kamu sakit flu misalnya, udah berdoa dalam nama Yesus, flu hilang, langsung hilang. Nggak semudah itu kawan, ya, nggak semudah itu. Kita nggak bisa juga menggunakan nama Yesus dengan sembarangan, ya. Jadi kita belajar dengan apa yang sudah saya sampaikan ini, kita mengerti. Yuk kita isi hari-hari kita, ya, dengan kebenaran supaya apa? Nggak tersesat kita. Di dunia ini sekarang banyak penyesatan, banyak pengajaran yang akhirnya membuat kekristenan itu menjadi salah kaprah seperti pemahaman yang di awal tadi. Salah kaprah. Orang Kristen merasa bahwa karena aku Kristen, aku pasti diberkati, pasti dilindungi, nggak pernah celaka. Tunggu dulu, nggak begitu. Ya, nanti akan saya jelaskan berikutnya. Ya, sudah ratusan bahkan ribuan tahun kita punya pemahaman bahwa kalau orang Kristen itu orang pilihan Tuhan, orang yang diberkati Tuhan itu pasti hidupnya enak, nyaman, tenang, kaya, nggak pernah kekurangan. Itu sudah mengakar pada pikiran setiap orang Kristen puluhan tahun, diajarkan turun-temurun. Ya, memang nggak boleh Bu begitu. Ya, itu akan merusak sendi-sendi Kristen dan sehingga ke depan tidak ada yang dikatakan orang Kristen yang militan. Kristen yang sejati sudah nggak ditemukan. Karena apa? Ajarannya udah keliru. Kalau ajaran keliru, orientasinya kepada materi hidup, kesenangan dunia ini, nggak bakalan ada orang Kristen sejati. Karena menurut Mazmur ini tadi juga Kristen sejati bahkan setiap hari disesah sama Tuhan, dihajar sama Tuhan, dididik sama Tuhan, mengalami berbagai macam penderitaan. Nah, ceritanya begitu. Jadi kalau orang Kristen orientasinya kepada ya aku rajin gereja supaya diberkati, rajin doa supaya diberkati, ya itu sudah keliru ya. Kalau kita melakukan sesuatu tuh justru kita ingin senangkan hati Tuhan, berkat Tuhan, nah nanti nyusul. Senangkan Tuhan dulu, gitu ya. Nah kalau sekarang kita masih belum mengerti karena sudah terlanjur rusak, ya banyak orang Kristen yang terlanjur rusak memang dan gereja yang mengalami kemerosotan tanpa sadar karena apa? Yaitu mengajarkan teologi kemakmuran. Kekristenan jadi pudar, merosot, ya nilainya jadi nggak jelas gitu ya. Arahnya juga nggak jelas. Akhirnya membangun kerajaan di bumi ini, membangun Firdaus di bumi ini. Kalau udah punya Firdaus di bumi, dia nggak rindu Firdaus yang akan datang. Dia nggak rindu dengan dunia yang akan datang. Karena apa? Sudah bangun Firdaus di bumi ini. Nah, kalau udah bangun di Firdaus di sini, di bumi ini, jadi tidak merindukan dunia yang akan datang. Karena tidak merindukannya, mati ketemu Tuhan, Tuhan ngomong apa? Hai, aku tidak mengenal kau. Gitu kan ceritanya. Nah, kalau kita membaca Mazmur, pemazmur tadi ya, orang tulus, orang benar ini juga sempat bingung. Nyaris aku terpeleset sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat pemujuran orang fasik, lalu di ayat 13 dia mengatakan apa? Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Frustasi orang tulus ini
Melihat siapa? Melihat kehidupan orang fasik yang mujur selamanya. Dia frustasi. Karena frustasi dia mengatakan itu. Dan karena frustasi dan cemburu tadi, dia hampir tergelincir, terpeleset. Ya, tapi jangan dibaca ayat itu saja. Karena ternyata masih ada ayat lain 14 yang mengatakan, kalau aku mengatakan ini, aku mengkhianati generasiku. Apa maksudnya? Gini loh, kalau dia serius mengatakan percuma aku jadi orang benar, toh Tuhan gak berkati aku, mending aku jadi orang fasik saja. Nah, dia ngomong apa? Kalau dia ngomong begitu, dia mengkhianati generasinya. Artinya begini, tidak ada contoh yang dapat diajarkan kepada generasi yang benar. Kalau enggak ada contoh, generasi akan rusak semua. Makanya orang tulus tadi memilih dekat seperti hewan di dekatmu, di dekat Tuhan. Dalam keadaan-keadaan sulit dia memilih seperti hewan di dekatmu, di dekat Tuhan maksudnya. Ya, artinya apa? Dia tidak jadi mengikuti gaya hidup, cara hidup orang-orang fasik tadi. Gitu ya. Nah, ayat ini sudah jelas sekali ya. Jadi kalau dia mengatakan hal, kalau dia sampai ngikuti orang fasik, waduh, enggak ada contoh yang diberikan buat generasi berikutnya. Termasuk kita ini mungkin juga menjadi orang fasik juga ya. Mengikuti kehidupan cara hidup orang fasik. Nah, tidak ada yang bisa dicontoh akhirnya. Nah, karena orang fasik ini tadi cemburu, bahkan hampir terpeleset, tapi dia sadar bahwa ternyata kehidupan fasik itu Tuhan gak mau. Ya, Tuhan tetap tidak mau. Siapa yang bisa menerima kebenaran kalau orang fasik tadi ngomel misalnya ya, percuma aku jadi orang benar, percuma aku jadi orang tulus, percuma aku jadi orang baik, toh sengsara terus. Nah, kalau dia ngomong begitu repot. Repot ya. Tidak ada teladan bagi kita. Tidak ada kebenaran yang murni bagi kita selanjutnya. Aku tidak boleh marah. Nah itu orang fasik bilang gitu, aku gak boleh marah. Melihat kehidupan orang fasik, aku gak boleh cemburu. Karena akhirnya udah jelas mereka mau kemana, mereka akan seperti apa. Makanya dia tetap memilih seperti hewan di dekat Allah. Artinya apa? Dia dungu gak ngerti apa-apapun, kalau di dekat Allah itu dia tenang, tentram gitu loh. Seperti hewan-hewan itu gak mengetahui banyak hal toh. Bener gak? Bener, sapi itu loh. Gak ngerti banyak hal dia. Tapi kalau dibawa si gembala dengan cemetinya, dia nurut loh. Gitu. Nah kayak begitu loh posisi orang benar di hadapan Allah tuh begitu. Ya. Aku tidak boleh marah karena inilah cara Allah memberkati aku. Jadi orang fasik ini akhirnya sadar bahwa cara Allah memberkati dirinya itu tidak dengan materi yang berkelimpahan. Jadi kalau orang benar terkena musibah itu bukan karena terkutuk ya atau tidak diberkati, justru itu berkat yang menyempurnakan untuk masuk ke abadian. Ya. Jadi perbedaan dua orang ini antara fasik dan tulus ini yang pertama ya. Orang fasik itu tidak berurusan dengan Tuhan, tetapi berurusan dengan dunia yaitu kesenangan hidup dan orang-orang di sekitarnya. Itu orang fasik. Terus orang kedua yaitu orang tulus, orang benar itu selalu berurusan dengan Tuhan. Ya. Orang yang hidupnya selalu berurusan dengan Tuhan itu artinya orang yang berani hidup di area Allah. Atau bahasa lainnya berani hidup di kawasan Allah. Dengan cara apa? Mau menderita untuk Tuhan, berani disesah, diajar oleh Tuhan, tapi hajaran penderitaan itu mendatangkan hal yang baik bagi dirinya. Kalau di Alkitab ada Henok ya. Henok tuh orang yang berani
berjalan di kawasan Allah. Karena apa? Henok tuh bergaul karib dengan Tuhan. Kalau dia bergaul karib, artinya maksud Tuhan dia ngerti. Perasaan-perasaan Tuhan dia ngerti. Apa yang Tuhan mau dia ngerti. Karena apa? Karib. Tuhan belum ngomong aja loh, baru lihat Henok. Ini Henok udah ngerti, oh maksudnya Tuhan begini. Karena karib. Ya, saya punya tetangga di kampung dulu, ya besannya bapak saya itu, saya tahu banget ciri khas dia kalau jalan. Jadi dia itu kalau jalan suara sendalnya itu begini, srek cetot, srek cetot, srek cetot. Jadi dari jauh ada suara sandal itu, saya udah tahu, oh ini bapak itu yang berjalan. Karena apa? Setiap saat saya mendengar dia jalan, gayanya begitu, suaranya begitu. Jadi tidak melihat orangnya pun mendengar suara sendalnya ini, udah tahu yang jalan itu bapak itu. Karena apa? Tiap hari ketemu, tiap hari mendengarkan itu. Artinya apa? Akrab. Nah sama Tuhan juga begitu. Kalau kita akrab sama Tuhan, bergaul sama Tuhan, Tuhan gak ngomong apa-apa, baru lihat gini aja kita ngerti maksudnya Tuhan apa. Coba kita mau seperti Henok ya, bergaul karib dengan Tuhan. Kita nanti menjadi orang yang luar biasa. Kalau mati, wajah kita gak dipandang hina sama Tuhan. Ya, tapi apa? Sini hambaku yang baik dan setia, sebelah kananku. Keren kan? Yo, sekarang milih mana? Milih mukamu dipandang hina kalau mati, atau milih sini hambaku yang taat setia, ikut kebahagiaan Tuhanmu. Yuk kita pesta. Iya, keren yang mana coba? Ayo ya. Nah, kawan-kawanku semua, dari Mazmur 73 ini kita mengenal dua realitas yang harus kita pahami ya. Tadi dua ciri, orang fasik dan orang tulus. Sekarang bagi kita, kehidupan kita adalah dua realitas. Realitas pertama bahwa kita hidup di dunia yang sudah rusak ini, sudah terkutuk ya. Realitas pertama, kita hidup di dunia yang sudah rusak, sudah terkutuk. Kalau dunia sudah rusak, sudah terkutuk ya, kalau nggak percaya lihat di Kejadian ya. Ketika Adam Hawa jatuh dalam dosa, itu akibatnya dunia jadi terkutuk. Susah payah kita mencari makan, melahirkan pun susah. Nah orang yang hidup dunia terkutuk ini, mungkinkah dia akan mengalami hal baik terus? Tidak mungkin ya. Kita pasti ikut mengalami kesulitan-kesulitan dunia ini yang sedang menimpa dunia. Contohnya, kalau dunia ini resesi ya tentang ekonomi, kita terdampak enggak? Oh enggak. Kadang-kadang ada yang orang berkhotbah begini, dunia boleh resesi tapi anak-anak Tuhan harus resepsi. Pernah enggak pernyataan itu? Saya kurang setuju. Karena apa? Enggak mungkin di dunia yang sudah rusak, terkutuk, bahkan mau dibakar sama Tuhan ini, kita tidak mengalami keadaan yang menderita, yang terdampak dengan keadaan itu. Enggak mungkin. Ya jangan berpikir bahwa karena kita Kristen selalu mendapatkan perlakuan khusus oleh Tuhan di dunia ini. Jangan pernah berpikir begitu. Tuhan itu kan mengatur segalanya dengan indahnya. Yang diberkati Tuhan itu, yang dirawat Tuhan, yang dipelihara Tuhan bukan hanya orang Kristen. Tapi seluruh ciptaannya tuh dirawat dengan baik sama Tuhan. Ya. Jadi realitasnya dunia ini udah terkutuk. Jadi jangan berharap kita bisa mempunyai situasi hidup yang selalu baik. Enggak mungkin lah. Seperti yang tadi kalau ekonomi dunia ini resesi, ya kita terdampak. Katakanlah kita enggak sampai miskin semiskin-miskinnya. Tapi kan dampak yang lain kalau resesi banyak orang miskin melarat. Banyak jadi copet, jadi maling. Mungkin enggak rumah kita juga bisa disamperin mereka. Mungkin, tapi saya berdoa jangan sampai kita menerima akibat itu. Tapi paling tidak, kalau kita punya lebih dari orang lain, ya kita harus berbagi. Terdampak enggak? Terdampak karena apa? Ya berkurang jatah kita kan. Tapi Tuhan enggak pernah berhutang, Tuhan pasti pelihara. Terdampak, pasti enggak mungkin lah kita enggak terdampak dengan keadaan dunia ini. Nah sekarang COVID nih, COVID ya. Udah kelar belum? Belum sampai hari ini. Malah sekarang melonjak lagi nih. Memang orang Kristen enggak ada yang kena corona. Hamba Tuhan aja mati karena corona. Nah kalau begitu memang salah? Enggak salah.
Ini pandemi gitu loh. Di mana-mana seliweran itu corona, sekarang Omikron nih yang sedang berjaya di bumi Indonesia. Ya. Ya semua orang terdampak termasuk orang-orang Kristen. Apalagi yang tidak ngikuti protokol kesehatan, ceroboh ya. Udah ditahu ada COVID, udahlah merayakan sesuatu nggak usah rame-rame, nggak usah makan bareng-bareng, buka masker. Nah, dilakukan. Habis itu naik melonjak. Jadi itu cerobohnya kita atau Omikronnya yang terlalu genit sama kita. Ya cerobohnya kita. Udah gitu kita berdoa, Tuhan tolong lalukan corona. Ya ampun. Ya kita yang ceroboh kok. Ya kita harus bertanggung jawab karena cerobohan kita. Makanya anak-anakku ayo jangan ceroboh ya. Ikuti peraturan yang ada. Protokol kesehatan. Dunia ini enggak baik keadaannya. Nah kita harus bisa menjaga diri kita sendiri. Realitas yang kedua. Ya. Realitas yang kedua adalah kehadiran Allah melalui semua peristiwa itu. Kita disempurnakan menjadi indah. Jadi orang tulus tadi kan mengalami hal-hal tidak baik ya kalau kalian baca. Itu justru adalah cara Tuhan menyempurnakan supaya hidup kita menjadi indah. Oh, keren kan? Jadi hanya lewat cara itu Tuhan menyempurnakan kita. Enggak mungkin Tuhan menyempurnakan kita tuh dengan uang yang banyak, bisa sesat loh. Uang itu bisa membuat kita terbang kemana-mana tanpa batas. Makanya dalam tanda kutip Tuhan itu mengatakan bahwa yang dapat menyaingi dirinya ya, kalau saya bahasakan dengan bahasa saya, itu mamon. Mamon bicara apa? Harta kekayaan, harta benda termasuk uang di dalamnya. Mamon tuh dewa kemakmuran, ya, dewa kekayaan. Nah, orang sekarang banyak yang binasa karena mamon ini. Karena apa? Dibutuhkan, ya kan? Semua orang butuh ini gitu loh. Makanya Tuhan, ya kamu milih siapa? Milih aku atau milih mamon? Kamu nggak bisa mengabdi kepada dua-duanya. Nggak bisa, ya. Itu yang Tuhan tunjukkan buat kita. Jadi kita perlu menyadari ada realitas kehadiran Allah. Jadi dalam penderitaan, dalam keadaan tidak baik, itu Allah hadir. Bahkan menurut saya satu-satunya cara Tuhan mendewasakan kita. Supaya menjadi orang Kristen yang benar, yang tangguh, tak tergoyahkan. Hanya lewat persoalan hidup. Hanya lewat persoalan hidup, bukan lewat yang lain-lain. Itu cara Allah menggarap, ya. Menggarap kita. Satu, realitas bahwa dunia sudah terkutuk, sudah rusak. Kedua, realitas kehadiran Allah melalui semua peristiwa itu kita disempurnakan menjadi indah. Nah kita kalau mau hidup di kawasan Tuhan, hidup di areanya Tuhan, ya, kita bisa terima realitas dua tadi. Ya. Jadi kita hidup ini harus realistis. Jangan muluk-muluk. Ya, enggak usah muluk-muluk. Makanya Paulus tuh ngomong apa sih? Jangan pikirkan perkara-perkara yang tinggi. Ini sama ini kata muluk-muluk di situ tuh ya artinya perkara tinggi. Dan itu pasti hubungannya dengan sesuatu yang akhirnya membuat orang itu punya kesombongan. Coba orang dapat sombong itu kalau punya apa? Punya kelebihan dari orang lain, itu pasti jadinya sombong kalau enggak rendah hati. Nah kelebihan dalam hal apa? Mungkin kelebihan kecerdasan, kelebihan harta benda, kelebihan jabatan, posisi dan lain sebagainya. Itu membuat orang sangat mudah untuk jatuh dalam dosa kesombongan. Makanya firman Tuhan lewat Paulus mengatakan jangan pikirkan perkara-perkara yang tinggi. Nah anak Tuhan harus tahu itu ya. Kalau gitu enggak boleh kita cerdas. Boleh, anak-anak Allah harus cerdas memang supaya bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalau begitu kita enggak boleh kaya. Harus anak-anak Tuhan harus kaya supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah tadi katanya kalau orang kaya, nah kekayaan itu hanya berbicara bagaimana cara memperolehnya dan bagaimana cara menggunakannya. Kalau kamu memperolehnya dengan cara yang jahat, kotor, ya binasa kau. Sama, caranya kamu memperoleh mungkin dengan baik, tapi kamu pergunakan untuk perkara-perkara kotor,
binasa kau dengan kekayaanmu itu. Ya. Nah banyak kan orang-orang yang cacat di dunia ini, nah, maksudnya begini, di dunia yang rusak ini, sesuatu yang buruk kan pasti terjadi. Jangan berpikir bahwa sesuatu buruk itu kutukan dari Tuhan. Jangan berpikir begitu. Kawan-kawan pasti kan lihat ya teman-teman ya, di dunia ini banyak yang cacat kan, cacat mental ada, cacat fisik ada, cacat ganda ada. Tapi memang orang-orang itu orang-orang terkutuk dari Tuhan, oleh Tuhan? Belum tentu. Suatu saat Tuhan pernah ditanya sama murid-murid ya waktu itu. Ini ada orang buta sejak lahir, ini yang salah si anaknya ini atau orang tuanya sih Tuhan? Tuhan bilang apa? Bukan salah orang tuanya, juga bukan salah dia. Tapi pekerjaan Tuhan harus dinyatakan lewat si buta itu. Maksudnya apa? Ternyata si buta yang sejak lahir itu bisa disembuhin dengan mujizat Tuhan. Tuhan pengen menyatakan kemuliaannya lewat apa? Keadaan buruk itu. Gitu loh ya. Makanya kawan-kawan, yuk teman semua, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dicintai Tuhan. Kalau sedang mengalami keadaan-keadaan buruk, jangan buru-buru kau mengatakan Tuhan gak adil, Tuhan gak memberkati. Justru itu cara Tuhan memberkati, asal kita responnya benar ya, supaya kita menjadi dewasa. Dewasa. Kan gak mungkin kita selalu menjadi anak-anak toh? Gak mungkin. Ya. Nah maka dari itu yuk kita menyadari ya, bahwa hidup kita ini harus seturut dengan kehendaknya Tuhan. Oke? Nah, saya tidak akan panjang-panjang menyampaikan materi ini. Karena penekanan saya adalah sebenarnya simple. Jangan mengukur berkat Tuhan itu dari sisi materi. Tapi ukurlah dari sisi yang lain. Yaitu apa? Dari sisi pendidikan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah justru cara Tuhan mengasihi kita, memberkati kita. Ya. Jadi saya simpulkan aja. Gak usah panjang-panjang ya. Karena kalau panjang-panjang tuh kalian nanti pasti boring, bosen gitu kan. Makanya saya gak akan sampaikan cara panjang-panjang. Cuman saya mau kita ngerti yuk. Setelah mendengar uraian saya ini kita ngerti bahwa kita butuh uang, kita butuh harta. Semua kehidupan membutuhkan hal itu. Tapi uang, harta, kekayaan itu bukan segala-galanya buat kita. Ya, bukan segala-galanya. Apa artinya kekayaan? Apa artinya kemewahan? Apa artinya kejayaan? Apa artinya posisi? Apa artinya jabatan kalau engkau binasa? Nah, firman Tuhan kan mengatakan, apa gunanya engkau memperoleh seluruh isi dunia ini, tapi engkau binasa? Nah, apa gunanya? Tak ayak ya gunanya, enggak ada. Nah, apa yang sudah saya sampaikan ini teman-teman semuanya akan saya simpulkan supaya lebih jelas. Karena kalau kesimpulan itu kan ringkes, lebih bisa ditangkap daripada aku tadi kan penjelasannya aku tambah-tambahin ke sana kemari, ya kan? Nah, ini saya simpulkan begini. Dari Mazmur 73 tadi ya, yang tentang orang fasik dan orang tulus, orang benar. Dan orang fasik ditandai dengan apa tadi? Kesenangan hidup. Dan orang tulus, orang benar ditandai dengan penderitaan. Poinnya begitu. Kesimpulannya yang pertama adalah keadaan baik secara lahiriah atau secara materi bukanlah ukuran berkat Tuhan. Jadi bicara mengenai berkat, tolong ya. Jangan selalu dikaitkan dengan berkat materi saja. Kalau itu tidak mendewasakan kita. Ya. Berkat materi itu kalau tidak mendewasakan kita, itu berarti bukan berasal dari Tuhan. Katanya orang fasik pun yang enggak kenal Tuhan pun melimpah hidupnya dengan harta benda toh. Berarti yang lain juga bisa memberikan berkat. Lo benar. Benar. Ya. Bu, tapi kan ada ayat firman Tuhan mengatakan Tuhan menjadikan orang miskin dan menjadikan orang kaya. Loh benar. Tapi bukanlah Tuhan namanya kalau Tuhan tanpa alasan tiba-tiba membuat orang itu miskin.
Bukan Tuhan namanya kalau tiba-tiba membuat orang itu kaya. Artinya apa? Orang kaya dan miskin itu kalau Tuhan kasih kesempatan dalam keadaan kaya dan miskin, itu ada alasannya Tuhan membuat seseorang seperti itu. Ya kan? Kalau enggak ada alasannya, ya mosok sih tiba-tiba dari seorang gembel tanpa apa-apa langsung jadi kaya raya tanpa alasan. Enggak mungkin. Ya. Sebaliknya, kalau Tuhan menjadikan orang dari kaya raya jadi bangkrut, enggak punya apa-apa, tanpa alasan, enggak mungkin. Gitu loh ya. Nah, makanya yuk, kalau itu tidak mendewasakan kita berkat itu ya, enggak usah dikejar berkat itu. Tidak usah dikejar. Jadi itu ya satu ya, jadi jangan selalu mengkaitkan yang namanya berkat Tuhan itu adalah selalu materi. Ya, selalu uang, selalu harta benda, selalu posisi. Sering kita begini ya, halo Bu, atau bro gimana, apa kabar bro? Oh saya baik, sehat puji Tuhan. Iya nih, aku sangat diberkati Tuhan lah puji Tuhan ya. Tahun lalu tuh, aku bisa ngajak orang tuaku dan saudara-saudaraku bisa jalan-jalan ke Israel. Ya puji Tuhan, itu berkat Tuhan. Belum tentu Bapak Ibu. Kalau itu murni berkat Tuhan tuh selalu begitu, belum tentu. Tapi kita sering mendengar begitu ya. Sering enggak? Sering, puji Tuhan. Wah Bapak ini perusahaannya sekarang maju, diberkati Tuhan. Ya anak cucunya hidup luar biasa, nomor 1 semuanya. Jangan bangga dulu, jangan-jangan itu bukan berkat Tuhan. Ya. Perlu dikoreksi, karena berkat Tuhan itu akan membawa manusia ke dalam kehidupan seturut dengan kehendaknya Tuhan. Nah kalau justru dengan berkat itu manusia jauh dari Tuhan, mengabaikan Tuhan, nah jangan-jangan itu berkat dari setan. Setan bisa memberkati, oh sangat bisa. Kalau enggak bisa ya Tuhan enggak ngomong, kamu pilih Mamon atau pilih aku. Dengan bahasa itu kan Tuhan ingin mengatakan yang bisa nandingi aku tuh Mamon. Ya. Dewa atau berhala yang bisa nandingi aku itu yang posisinya sama, hampir sama dengan saya itu. Kenapa? Banyak dipuja orang, banyak diikuti orang Mamon ini. Gitu kan ya. Berarti Mamon bisa memberikan berkat? Bisa, tapi Mamon kalau memberikan berkat, dia kan enggak memandang siapa yang minta. Yang penting dia disembah, dikasih sesajen, siapapun yang minta dikasih. Nah kalau Tuhan, banyak orang yang minta kepada Tuhan termasuk orang Kristen, tapi Tuhan melihat. Mau memberi berkat itu pasti Tuhan melihat, orang ini cocok enggak saya kasih berkat ini. Orang ini cocok enggak kalau saya kasih berkat sesuai dengan permintaan dia. Tuhan pasti berpikir, enggak seperti setan ya kalau memberi berkat dia enggak peduli yang minta itu siapa, mau dibuat apa enggak peduli. Yang penting dia disembah, dia dikasih sajen, diberi. Nah walaupun tumbal dimintanya. Tuh orang-orang yang cari pesugihan ya, ingat-ingat tuh. Enggak ada pemberian yang gratis dari siapapun, enggak ada. Kalau engkau berhubungan dengan setan urusan berkat ya keluargamu, apamu akan dimakan setan semuanya. Oke? Nah, kesimpulan yang kedua, sebaliknya keadaan buruk, menderita, kekurangan, banyak masalah, bukan bukti kalau seseorang tidak diberkati Tuhan. Ya. Bahkan berkat-berkat penderitaan ini loh yang akan membuat kita menjadi pribadi yang tangguh. Pribadi yang benar-benar seperti Tuhan kehendaki. Penderitaan, kesusahan, keadaan buruk, kalau diresponi dengan benar sebagai penggarapan Allah buat kita, wow, itu akan membuat kita atau membentuk kita menjadi pribadi yang betul-betul berkualitas tinggi. Kalau mati, muka kita tidak dipandang hina oleh Tuhan, tapi disambut dengan sorak-sorai. Saya bayangkan ya, Tuhan menyambut orang-orang salehnya ini, di kekekalan sana, dipakai jubah putih gitu ya, saya bayangkan ya, dimuliakan bersama Yesus. Dimuliakan itu apa sih? Dimuliakan itu artinya diberi kehormatan, posisi yang lebih daripada orang-orang kebanyakan. Itu dimuliakan ya. Nah itu kesimpulan yang kedua. Jadi keadaan tidak baik itu
bukan bukti kalau seseorang tidak diberkati ya. Justru itu berkat yang mendatangkan kebaikan. Seperti yang Roma 8 ayat 28 katakan bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu termasuk hal-hal buruk. Nah, kesimpulan berikutnya yang ketiga adalah jangan pernah berpikir karena kita ini Kristen, kita ini akan selalu terhindar dari penderitaan yang dialami oleh manusia pada umumnya. Ingat, kita hidup di bumi yang sudah terkutuk, ya. Jadi enggak usah minta perlakuan khusus dari Tuhan. Menurut saya, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, ngerti hatinya Tuhan, serius dengan Tuhan, kita enggak usah minta perlakuan khusus, akan diperlakukan khusus oleh Tuhan. Ya, Tuhan kan bekerja berdasarkan tatanannya. Yang diperlukan adalah respon yang benar terhadap persoalan. Ya, jadi sekali lagi respon kita harus benar terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Termasuk ketika sedang dalam kesulitan-kesulitan, respon kita harus benar. Jangan menganggap itu Tuhan gak sayang, Tuhan gak adil, tapi justru karena kasihnya Tuhan membentuk kita lewat masalah-masalah itu. Kesimpulan yang terakhir, nomor berapa tadi? 4 ya. Teologi kemakmuran yang diajarkan orang yang semakin kesini semakin marak, semakin digemari orang, ya, memodifikasi firman Tuhan dengan semangat zaman, gairah zaman sekarang itu apa? Itu gairahnya mamon, semua orang berlomba ingin kaya, ingin sukses, semua boleh ke situ, orang mengarah ke situ. Udah, kalau nggak percaya potong jempol saya kalau semua orang tidak sedang mengarah bagaimana saya bisa sukses, bagaimana saya punya perusahaan, bagaimana saya sudah bisa membangun ini itu, bagaimana saya bisa jalan-jalan, bagaimana saya bisa hidup seperti orang layaknya hidup di dunia ini. Semua orang sekarang sedang mengarah ke sana. Ya, sedang mengarah ke sana. Karena itu gereja yang teologi kemakmuran ini juga menggiring jemaatnya ke arah yang sama dengan semangat zaman sekarang ini. Nah, makanya firman Tuhan itu dikombinasikan dengan semangat zaman ini sehingga itu sangat konsumtif, ya, digemari oleh semua orang termasuk orang yang enggak Kristen. Digemari, konsumtif. Tapi ingat, akibatnya kekristenan semakin rusak. Nah, kalau sudah rusak, banyak orang Kristen yang tidak hidup dalam standarnya Tuhan, akhirnya binasa. Nah, kalau binasa, banyak orang Kristen yang binasa, baru kita tahu betapa firman Tuhan yang mengatakan, sesaklah jalan menuju kehidupan, tapi lebarlah jalan menuju kebinasaan. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Masuk surga itu susah, jalannya sempit. Seperti acara kita, JSBB, jalan sempit berujung bahagia. Karena apa? Memang jadi orang Kristen tidak mudah hidupnya. Dibentuk Tuhan kita harus mau. Tapi kita harus merespon pembentukan itu sebagai hal yang baik, bentuk cinta Tuhan sama kita. Supaya kita apa? Kalau mati seperti tadi ayat 20 Mazmur 73. Maka mereka dipandang hina supaya kita tidak dipandang hina oleh Tuhan. Makanya Tuhan bentuk kita menjadi pribadi yang seperti Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nantikan seri berikutnya karena saya rupanya harus menyambung materi ini di kesempatan yang lain ya. Ini hanya sepenggal yang saya sampaikan, ada penjelasan yang lebih detail nanti di kelak kemudian hari. Kalau Tuhan izinkan kita masih bertemu. Ya, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap prokes. Finally, I want to say, I love you.